Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah ayat yang memberikan perumpamaan sangat indah tentang orang ikhlas dalam bersedekah. Dengan terletak di lereng gunung yang tinggi, pohon-pohon dan buah-buah tersebut, maka taman dan kebun menyajikan pemandangan yang indah bagi orang yang lewat dan juga aman dari ancaman banjir karena letaknya tinggi di lereng gunung. Nah, orang-orang yang bersedekah karena Allah, ikhlas hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan mereka yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mirip atau diumpamakan dengan taman dan kebun yang berada di lereng gunung tersebut. Mereka akan menghasilkan produk yang hebat, buah-buahannya menjadi berlipat ganda. Perlu disebutkan di sini bahwa motivasi yang tepat untuk sedekah adalah demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a maradatillah, sedekah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat iman seseorang dan untuk mendapatkan perasaan yang damai dan ketenangan dalam hati si pemberi sedekah tersebut. Pemberi sedekah yang benar-benar tulus adalah mereka yang melakukannya demi ridha Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mengembangkan karakteristik mulia dalam diri mereka sendiri. Ayat ini berakhir dengan peringatan bahwa Allah melihat dengan baik apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk memperingatkan kita agar tidak memendam niat buruk dalam perbuatan kita, dalam sedekah kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian sudah pernah saya singgung tentang masalah sedekah secara terang-terangan dan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Imam As-Sajjad mengatakan dalam ungkapannya yang sudah kita lalui, yang berada di tengah itu, kata beliau, walam tastadhhir alaihi fi mastawda'tahu minha bi ishhadil asma'i wal absari alaihi biha. Beliau mengatakan bahwa dan engkau tidak boleh atau jangan sampai menjadikan pendengaranmu dan penglihatanmu itu sebagai saksi atas sumbangan, atas sedekah yang engkau sedekahkan. Artinya di sini menganjurkan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, di sini Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam sangat menekankan sedekah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Tentu saja ini berlaku bagi bentuk sedekah yang sangat dianjurkan. Bentuk sedekah wajib seperti zakat, ya, khumus, itu dapat diberikan dengan jelas, dengan terang-terangan di muka umum. Ya, ini pun tentu ada penjelasan yang terperinci. Ini soal kita akan bahas nanti kapan harus bersedekah dengan terang-terangan dan kapan harus dengan sembunyi-sembunyi. Ya, sehingga kita bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kiri pun tidak mengetahui. Begitu istilahnya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah hal ini, yaitu sedekah dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'ma hi. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika engkau menampakkan sedekahmu, yaitu sedekah terang-terangan di muka umum, maka itu adalah baik sekali. Dan jika engkau menyembunyikannya dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari engkau sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Tidak ada keraguan bahwa bentuk sedekah di muka umum itu, sedekah dengan terang-terangan dan juga dengan cara sembunyi-sembunyi,
keduanya tentu sangat bermanfaat. Ketika sedekah diberikan di depan umum, di depan khalayak, dan banyak orang yang mengetahuinya, yang lain bisa terdorong untuk berpartisipasi. Ini efeknya atau hikmahnya. Ketika bersedekah secara terang-terangan, orang yang melihatnya, menyaksikannya akan tertarik tentunya. Ini salah satu hikmah bersedekah dengan terang-terangan. Hal ini bahkan lebih efektif jika sedekah itu adalah bentuk sedekah wajib, seperti zakat fitrah, zakat harta, khumus misalnya. Dikatakan itu lebih efektif. Ini juga akan mengakhiri kemungkinan tuduhan bahwa seorang tidak melakukan tugas kewajibannya. Artinya sedekah wajib itu seperti khumus, seperti zakat harta, zakat fitrah, akan menghilangkan tuduhan bahwa seorang itu tidak zakat, tidak khumus. Tapi pada kondisi yang lain pun bisa jadi lebih baik dengan sembunyi-sembunyi. Jadi masih terperinci. Kasusnya berbeda-beda. Bagi sedekah yang disunahkan, ini dapat berfungsi sebagai saran untuk mendorong orang lain agar melayani orang miskin dan orang yang tertindas. Namun apabila sedekah diberikan secara diam-diam, tentunya akan dapat mencegah kemunafikan. Terkadang seseorang itu imannya masih lemah, imannya masih tipis. Nah, ketika seorang dia merasa imannya masih lemah, masih tipis, mudah tertipu, mudah terpedaya, mudah terkena riya, maka orang seperti ini sebaiknya sedekahnya dengan sembunyi-sembunyi. Ya, ini perlu kita pahami dengan baik. Dan kita perlu mengetahui kadar ma'rifah kita, iman kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan terjerumus kepada ke musyrik kecil, yaitu riya, sum'ah, ingin dikenal, maka bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, jangan diterangkan, jangan di muka umum. Kita dapat membaca di kitab tafsir Majmu'ul Bayan bahwa sumbangan yang wajib, yaitu zakat, harus dilakukan di depan umum, terang-terangan. Khumus juga demikian juga. Sementara itu sedekah sunnah lebih baik dilakukan secara diam-diam. Amal membantu menghapus sebagian dosa-dosa kita. Artinya sedekah dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, terutama dosa-dosa kecil. Apa yang penting adalah ketulusan dan niat baik seseorang. Jadi dasar sedekah adalah ma'rifatullah, niat ikhlas setelah mengenal Allah, itu yang paling penting. Nah, ketika keikhlasan sudah mengakar di hati seseorang, ma'rifatnya sudah cukup, maka dia baik bersedekah dengan terang-terang maupun dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada pengaruhnya. Nah, pada kondisi seperti ini, bagi orang yang sudah kuat ma'rifahnya, keikhlasannya, sudah mengenal Allah, maka sebaiknya untuk sedekah wajib dengan terang-terangan, seperti khumus dan zakat mal, zakat fitrah. Tapi sedekah mustahab dengan sembunyi-sembunyi. Ya, apapun yang terjadi bagi seorang yang imannya sudah kuat, keikhlasan tertanam, maka dia bisa melihat efek yang lain, begitu. Misalnya katakanlah ketika dia ingin memberikan khumus sebagai amanat, karena dia mendapat wewenang untuk memberikan khumus ataupun zakat. Nah, tetapi ketika misalnya untuk menjaga kehormatan orang miskin yang akan diberikan, menjaga kehormatannya atau menimbulkan kedengkian, kehati-hatian, maka dia bisa berikan secara sembunyi-sembunyi, sekalipun itu khumus ataupun zakat harta. Ala kulli hal, ini pertimbangannya perlu dengan wawasan yang luas, sehingga tidak sampai salah dalam menerapkannya. Ya. Jadi apa yang penting adalah masalah ketulusan dan niat baik seseorang, niat yang ikhlas. Tidak peduli apakah orang itu tahu ataupun tidak tahu apa yang kita lakukan. Cukuplah Allah SWT saja yang mengetahui, sebagaimana dia menyadari segala sesuatu. Apakah itu dilakukan dengan terang-terangan depan umum ataupun dengan diam-diam. Jadi penting adalah masalah keikhlasan, ketulusan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.